Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online, solusi belajar di era digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi kelas 8 Kurikulum Merdeka, yaitu materi artikel ilmiah populer bagian pertama. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Artikel ilmiah populer bagian pertama. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini adalah: yang pertama, siswa dapat memahami artikel ilmiah populer, ciri-ciri, unsur-unsur, dan cara menuliskannya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perbedaan antara fakta dan opini, mengenal kalimat perbandingan, dan analogi. Yang ketiga, siswa dapat memahami sinonim dan antonim. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajar artikel ilmiah populer? Sebelum kita belajar mengenai artikel ilmiah populer, kita sebaiknya mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan artikel ilmiah populer. Bu Fitri coba untuk menjabarkan satu persatu antara pengertian artikel ilmiah dan populer. Artikel adalah sebuah karya tulis ya anak-anak. Ilmiah bersifat keilmuan atau ilmu atau yang mengandung ilmu pengetahuan. Populer adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami orang banyak. Jadi, apabila ditarik kesimpulan atau ditarik simpulan, artikel ilmiah populer dapat ditarik simpulan adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Artikel ilmiah populer pada umumnya diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik atau web. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang pengertian atau definisi artikel ilmiah populer? Jadi tidak perlu berpikiran terlalu tinggi bahwa menulis artikel ilmiah populer itu sangat sulit. Tidak ya anak-anak. Jadi Bu Fitri ulang bahwa pengertian dari artikel ilmiah populer adalah sebuah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan. Jadi apapun itu, pokoknya mengandung ilmu pengetahuan atau keilmuan, ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan, ya, serta mudah dipahami. Jadi tidak perlu terlalu kompleks atau rumit. Yang penting keilmuannya bisa dipahami oleh banyak orang, terutama pada jenjang SMP, sesuai dengan jenjang sekolah kalian. Artikel ilmiah populer ini pada umumnya, ya, diulang lagi, bisa diterbitkan di media massa baik cetak maupun elektronik. Nah, kalian bisa mencoba menulis sebuah artikel ilmiah populer ya, karangan kalian sendiri atau hasil tulisan kalian sendiri. Kalau kita sudah mengenal apa itu artikel ilmiah populer, maka kita wajib untuk mengenal ciri-ciri artikel ilmiah populer. Sebuah artikel ilmiah populer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada pendapat penulis.
ya, ada pendapat penulis. Siapa penulisnya? Kalian sebagai penulis artikel ilmiah populer. Maksudnya bagaimana ya ada pendapat penulis? Artinya pendapat merupakan sudut pandang atau penilaian penulis atau kalian sebagai penulis tentang suatu hal. Ingat, suatu halnya itu harus berfondasikan atau berdasarkan ilmu pengetahuan ya anak-anak, jangan lupa. Yang kedua, ada bukti. Artinya, pernyataan diikuti oleh bukti-bukti yang mendukung pendapat penulis. Jadi dalam artikel ilmiah populer ini, kalian tidak hanya berpendapat ya, tapi kalian juga memiliki alasan yang mendukung. Yang mendukung pendapat yang kalian sampaikan pada artikel ilmiah populer. Jadi, jangan menuliskan sebuah pendapat tanpa bukti yang mendukung. Jadi sebaiknya kalian harus mencari data-data pendukung dulu untuk ya membuktikan pendapat yang kalian sampaikan dalam artikel ilmiah populer. Yang ketiga, ada alasan. Ketika kalian sudah menemukan bukti, tentu ada alasan yang bisa membersamai bukti tersebut. Alasan berupa penjelasan tentang pernyataan dan bukti-bukti. Sebuah artikel ilmiah populer kadang disertai dengan keterangan ilmiah. Jadi kalian bisa menyertakan beberapa keterangan yang kalian ambil dari beberapa buku atau beberapa narasumber yang kalian jadikan data untuk mendukung tulisan artikel ilmiah populer kalian. Kemudian yang keempat, bahasa dalam artikel ilmiah populer ini harus mudah dipahami ya. Artinya bahasa yang mudah dipahami itu berarti bahasa yang ringan dan tidak berbelit-belit. Bahasanya ringan dan mudah dipahami oleh orang lain. Artikel ilmiah populer menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Populer di sini berarti disukai karena mudah dipahami. Seperti itu ya anak-anak. Ada 4 ciri yang harus kalian ketahui untuk menuliskan sebuah artikel ilmiah populer yang baik dan benar. Contoh tabel analisis ciri-ciri artikel ilmiah populer. Kita lihat. Ciri-cirinya tadi kan ada 4 ya. Bu Fitri coba jabarkan satu-satu. Pendapat penulis, ciri-cirinya pertama ada pendapat penulis. Misalnya kalian membaca sebuah artikel ilmiah populer pada sebuah buku bahasa Indonesia mungkin ya, buku pelajaran. Kalian identifikasi atau analisis tentang isi ciri-ciri pada artikel ilmiah populer tersebut. Jadi kalian coba analisis satu persatu ya, disambungkan dengan ciri-ciri artikel ilmiah populer. Pertama adalah pendapat penulis. Dalam artikel ilmiah populer itu kalian telah menemukan pendapat penulis, kalian katakan ada di sini. Kalimatnya bisa kalian buktikan atau cari dulu dalam artikel tersebut atau bacaan tersebut ya. Kemudian kalian tulis kalimat yang mendukung tentang ciri-ciri yaitu pendapat penulis. Misalnya contoh dalam tabel ini, dengan memiliki peserta didik yang kondisinya seperti ini, SMP Merdeka seharusnya dapat lebih memperhatikan fasilitas untuk mereka. Sayangnya hal itu belum terlihat. Nah, ini ada di akhir paragraf yang pertama ya anak-anak. Jadi ini adalah sebuah pendapat penulis ya. Ini pendapat penulis. Dia berpendapat bahwa seharusnya memang dapat lebih memperhatikan fasilitas untuk mereka. Ya, karena ini judulnya artikel ilmiah dalam teks fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Nah, jadi harusnya peserta didik yang difabel itu sekolahnya lebih memperhatikan fasilitas untuk mereka.
ya. Sayangnya hal itu belum terlihat. Ini adalah sebuah pendapat penulis ya anak-anak. Kemudian kalimat yang kedua, semua peserta didik mempunyai hak yang sama untuk mengakses fasilitas publik dengan aman dan nyaman. Ya, ini adalah sebuah pendapat penulis ya, yaitu dia menanggapi atau berpendapat bahwa semua peserta didik ini mempunyai hak yang sama loh untuk mengakses fasilitas publik dengan aman dan nyaman. Di luar dia difabel atau bukan, dia berpendapat bahwa semua peserta didik itu memiliki hak yang sama. Nah, ini adalah sebuah pendapat. Ini terletak di paragraf yang kedua. Nah, ini adalah contoh analisisnya ya anak-anak. Kemudian analisis ciri-ciri yang kedua yaitu bukti yang mendukung pendapat. Di sini tertulis ada, misalnya contoh kalimatnya adalah penggambaran tentang keadaan peserta didik difabel yang mengalami kesulitan menuju lantai 2 gedung sekolah. Nah, ini adalah juga sebuah pendapat. Penggambaran tentang keadaan peserta didik difabel yang mengalami kesulitan. Nah, menuju lantai 2 gedung sekolah. Ini adalah bukti yang mendukung pendapat. Jadi setelah penulis ini berpendapat, maka ciri-ciri artikel ilmiah populer yang kedua itu adalah bukti yang mendukung pendapat tersebut. Maka kalian cari bukti yang mendukung pendapat itu yang mana, ya. Jadi tidak boleh asal berpendapat saja, tapi harus memiliki bukti yang kuat yang harus tertulis dalam artikel ilmiah populer. Apa bukti itu? Penggambaran tentang keadaan peserta didik difabel yang mengalami kesulitan. Menuju lantai 2 gedung sekolah. Berarti kalau dihubungkan dengan pendapat penulis di kalimat yang sebelumnya, maka peserta didik difabel ini mengalami sekolah sebaiknya lebih memperhatikan fasilitas untuk mereka. Buktinya kalau sekolah tidak memperhatikan fasilitas untuk mereka yang difabel, maka untuk naik ke lantai 2 saja mereka mengalami kesulitan. Nah, ini adalah bukti ya anak-anak, bukti yang mendukung sebuah pendapat penulis. Ini jadi ada kaitannya dengan kalimat ini, ada kaitannya dengan kalimat yang ini. Begitu. Posisi dalam artikel dia ada di paragraf kedua. Nah, paham ya anak-anak ya? Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah alasan yang mendukung pendapat tersebut. Jadi setelah ada bukti yang mendukung pendapat, juga ada alasan. Ya, alasannya tentu masuk akal dan logis ya. Ada kalimat contohnya adalah pernyataan penulis bahwa hak difabel dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Maka alasan yang mendukung dia mempunyai alasan bahwa semua peserta didik difabel atau penyandang disabilitas itu ternyata telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, ini adalah alasan yang mendukung pendapat tersebut. Posisinya ada di kalimat terakhir paragraf kedua. Nah, semakin paham ya dari sini. Kemudian ciri yang terakhir adalah bahasa yang mudah dipahami. Ini ada. Misalnya, RAM akan membuat peserta didik difabel yang menggunakan kursi roda dapat naik ke lantai 2 tanpa perlu digendong. Nah, RAM ini adalah sebuah jalan yang naik ya, naik ke atas yang untuk naik dari satu tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dia bentuknya seperti alas, seperti itu ya. Kemudian memang RAM ini akan menjadi media bagi penyandang disabilitas atau difabel untuk menggunakan kursi rodanya agar dapat naik ke lantai 2 tanpa perlu digendong. Nah, ini sebenarnya ada di buku paket kalian bahasa Indonesia ya anak-anak. Di situ sudah dijelaskan RAM itu apa dan ada gambarnya juga. Posisi dalam artikel adalah kalimat kedua, paragraf terakhir. Nah, ini bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang mudah dipahami ini tentunya kalau ada kalimat yang dimiringkan seperti ini, kemungkinan besar dia kata-kata sulit ya. Dan kata-kata sulit ini sudah dijelaskan dalam buku kalian.
Jadi bahasa-bahasa yang awalnya sulit dipahami jadi mudah dipahami. Ini adalah ciri yang terakhir dari artikel ilmiah populer. Begitu ya anak-anak. Kita lanjut. Yang selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Sebuah artikel ilmiah populer mengandung fakta dan opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta itu adalah hal yang dimaksud adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dia biasanya bersifat objektif atau nyata atau dapat dibuktikan kebenarannya. Itu adalah objektif ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah opini atau nama lain dari pendapat. Yang memiliki pengertian, pendapat, pikiran, atau pendirian, dan dia bersifat subjektif, lawan dari fakta yang bersifat objektif, nyata, ya, dapat dibuktikan kebenarannya. Tapi kalau opini, dia bersifat subjektif atau menurut pendapat diri sendiri atau orang lain. Itu adalah subjektif. Identifikasi fakta dan opini dalam kalimat. Kita coba jabarkan apa itu fakta gitu ya. Lebih detail lagi supaya kalian paham ketika bertemu dengan kalimat-kalimat dalam artikel ilmiah populer, kalian bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa dan kenyataan yang benar-benar ada atau terjadi. Ingat ya anak-anak, biasanya untuk menandai bahwa dia fakta atau bukan, kalian bisa memakai rumus PJTW. P itu adalah posisi, ya, kalimat yang di dalamnya menentukan posisi sebuah subjek, misalnya dia menjadi siswa, kepala sekolah, guru, ya, maka dia fakta, ya, dia seorang siswa, itu berarti fakta, itu posisi. Kemudian jumlah itu ada angka, misalnya ada 2000 peserta yang mengikuti ujian tersebut, 2000 peserta ini berarti fakta. Kemudian T adalah tempat, dia bersekolah di SMP 1 misalnya, nah itu adalah fakta juga. Kemudian waktu, dia berangkat sekolah pukul 7 misalnya, nah itu juga berupa fakta. Jadi benar-benar ada atau benar-benar terjadi atau sedang terjadi, itu juga fakta. Kemudian yang kedua, dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi seperti yang Bu Fitri sampaikan bahwa semua hal yang berhubungan dengan artikel ilmiah populer atau keilmuan ini harus dapat kalian buktikan kebenarannya dengan menyampaikan alasan yang logis gitu ya. Ada bukti, ada alasan juga yang mendukung, seperti itu. Kemudian yang ketiga, disertai dengan data berupa angka boleh, tanggal, nomor, foto, video, dan bukti pendukung lainnya. Nah, bukti itu banyak ya anak-anak ya, ada pilihannya di sini. Kemudian yang keempat, informasi tetap dan tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah berarti dia bukan fakta, jadi harus ajek ya. Informasinya harus sama atau tetap, tidak boleh simpang siur, tidak boleh berubah-ubah. Kita lanjut ke opini. Yang pertama, opini itu adalah pendapat atau tanggapan seseorang. Ya, seseorang itu boleh diri sendiri, kita sebagai penulis, atau orang lain yang masuk dalam tulisan kita dalam artikel ilmiah populer. Yang kedua, belum tentu disetujui ya kalau opini itu oleh semua orang dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena dia belum pasti. Ya, karena dia belum pasti. Dia bisa berupa saran, dia bisa berupa kritik, dia bisa berupa pendapat. Pendapatnya itu bisa positif, bisa negatif gitu ya. Jadi, belum tentu juga pendapat itu atau opini itu disetujui oleh semua orang dan juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena alasannya tidak ada kepastian. Seperti itu. Dia bisa berubah-ubah. Kemudian, yang ketiga, dinyatakan dengan kata relatif, misalnya ya, kira-kira, menurut saya,
saya pikir, berpendapat dalam, seperti, pandangan, perkiraan, seharusnya, sebaiknya, dan selayaknya. Ini semua adalah kata-kata yang biasanya ada dalam sebuah kalimat opini. Ya, karena dia kalimat yang belum pasti dan dia tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kira-kira dia sampai pukul 7 di sekolah. Nah, itu kan kira-kira 7-nya jam berapa? Misalnya 7:05, 7:10, atau bahkan 7 kurang 5 menit. Misalnya seperti itu. Jadi tidak dapat dipastikan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, informasinya bisa berubah-ubah. Itulah opini atau pendapat. Yang kelima, dia bersifat subjektif ya. Dia bersifat subjektif artinya menurut pandangan diri sendiri atau bisa pendapat atau pandangan orang lain. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang opini? Contoh kalimat yang mengandung fakta dan opini. Kita lihat. Ini adalah sebuah tabel ya, sederhana yang bisa kalian gunakan sebagai pedoman untuk membedakan mana yang kalimat fakta dan mana yang kalimat opini. Fakta misalnya di sini ada angka ya anak-anak. Ini adalah salah satu bukti yang bisa kalian jadikan tanda bahwa ini adalah sebuah fakta. Ada 5 peserta didik difabel di SMP Merdeka. Selain ada angka, dia juga ada tempat, maka ini jelas adalah fakta. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, angka lagi. 4 peserta didik berjalan memakai kruk dan seorang peserta didik lagi memakai kursi roda. Di sini kita bertemu dengan angka, maka ini adalah fakta. Kemudian yang ketiga, hak kaum difabel dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini ada bukti yang bisa dibuktikan kebenarannya. Apa? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini adalah salah satu bukti yang bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau undang-undang kan pasti benar ya anak-anak. Jadi ini adalah fakta. Kemudian opini. Sekolah belum mendukung kegiatan untuk peserta didik difabel. Nah, di sini ada ketidakpastian. Belum tentu disetujui oleh orang lain. Sekolah belum mendukung. Belum artinya bisa nantinya mendukung, bisa juga nantinya tidak mendukung. Nah, inilah yang dinamakan dengan opini. Kalimat kedua, bagi peserta didik yang berjalan menggunakan kruk, menaiki tangga rasanya seperti mendaki gunung. Di sini ada kata seperti. Seperti kan juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dia juga bisa berubah-ubah ya. Seperti A beda lagi dengan seperti B. Pendapat seperti yang dimaksud A itu berbeda dengan pendapat seperti yang dimaksud B. Itu adalah salah satu kata-kata yang belum dipastikan atau tidak dipastikan kebenarannya. Si A mungkin beranggapan bahwa seperti mendaki gunung, tapi si B seperti mendaki bukit misalnya, seperti hanya menaiki satu jalanan yang tinggi saja. Jadi berbeda-beda setiap opini orang. Kemudian yang ketiga, sekolah sebaiknya membangun fasilitas RAM, yaitu jalan penghubung antar bangunan yang memiliki kemiringan tertentu. Ya, RAM itu adalah media yang berbentuk miring dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah, seperti itu. Di sini apa? Kata yang menjadi tanda opini, ada kata sebaiknya. Sebaiknya itu kan berupa saran ya. Jadi saran ini digunakan boleh, tidak digunakan boleh, sesuai dengan diri kita, disesuaikan dengan diri kita. Apakah kita mau menggunakan saran orang lain, saran ini atau tidak? Jadi sesuaikan dengan diri kalian. Ini adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan berubah-ubah. Bisa iya, bisa tidak. Itu adalah opini. Cukup jelas ya anak-anak? Mari berlatih. Untuk lebih memahami mana yang fakta dan mana yang opini, kita coba berlatih ya.
Cermatilah beberapa kalimat dalam tabel berikut. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ya, kita lihat tabelnya. Menurut saya, nah ini sudah jelas ya. Di sini ada menurut saya. Berarti ini adalah mengandung pendapat, iya atau tidak. Ingat, pendapat itu sama dengan opini ya. Jadi jangan bingung, pendapat itu apa, opini itu apa. Mereka bersaudara, mereka sama, gitu ya. Sinonim. Kira-kira kalau ada kata menurut saya, kata kuncinya, dia merupakan pendapat atau opini tidak ya? Jawabannya adalah ya. Kalian benar yang menjawab ya. Kemudian yang kedua, semua peserta didik sebaiknya mengenakan sepatu berwarna hitam saat ke sekolah. Di sini ada kata apa, Anak? Sebaiknya, iya, pintar. Sebaiknya ini adalah kata-kata yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Dia bisa berupa saran dan kritik ya. Jadi boleh belum tentu dilaksanakan dan belum tentu juga dilanggar atau ditinggalkan. Jadi ini mengandung pendapat atau tidak ya menurut kalian? Bagaimana? Iya. Ya, karena ada kata sebaiknya. Soal ketiga, peserta didik yang mengalami keterbatasan baik mental maupun fisik disebut peserta didik difabel ya. Difabel itu adalah penyandang disabilitas. Mereka bisa dikatakan memiliki beberapa keterbatasan. Apakah mengandung pendapat? Iya atau tidak? Tidak, karena ini berupa fakta, karena memang penyandang disabilitas atau difabel, mohon maaf, memang mengalami keterbatasan, seperti itu. Kemudian kalimat yang keempat, setiap peserta didik difabel memiliki guru pendamping, ya, memiliki guru pendamping. Apakah benar anak-anak menurut kalian? Mengandung pendapat tidak, karena faktanya memang setiap peserta didik difabel itu memang di dalam kelas memiliki guru pendamping sendiri-sendiri karena mereka memang terbatas dan mereka butuh bantuan seperti itu. Kemudian yang kelima, sekolah ini sepertinya tidak memperhatikan kebutuhan peserta didik. Di sini ada kata apa, anak-anak? Ya, sepertinya ini merupakan sebuah ketidakpastian, bisa berubah-ubah juga gitu ya. Jadi apakah dia mengandung pendapat atau tidak menurut kalian? Iya. Ya, ini adalah sebuah pendapat. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah membedakan mana yang fakta dan mana yang opini? Tentu mudah, bukan? Terima kasih sudah mendengarkan materi artikel ilmiah populer dari Bu Fitri. Demikian materi artikel ilmiah populer bagian pertama kelas 8 Kurikulum Merdeka yang sudah Bu Fitri sampaikan. Kalian bisa menjadikan materi ini sebagai bekal kalian menerima materi dari guru kalian di kelas ya. Untuk bagian yang kedua, kalian bisa melihat pada video selanjutnya ya anak-anak atau video setelah ini. Kalau begitu, Bu Fitri pamit. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.